A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke kisah dari Ayano. Mereka mengawasiku. Kisah untuk malam 100 lilin. Diary Gadis Bermata Indigo Return. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Pernahkah kalian merasakan seperti diawasi atau merasakan pandangan mata yang tertuju ke kalian ketika sendirian? Begitu kalian merasa kalau kalian diawasi, pasti kalian langsung menoleh ke arah manapun asal pandangan itu. Dan biasanya tidak menemukan apa-apa. Betul? Nah, perbedaannya denganku, aku di sini Ayano ya, admin hanya menceritakan. Perbedaannya denganku adalah ketika aku menoleh, aku benar-benar melihat mereka dalam tanda kutip. Sebenarnya, mereka pun tidak semuanya dapat terlihat langsung oleh mataku. Di saat normal, biasanya mereka terlalu kabur atau lemah untuk dapat terlihat oleh mataku. Jadi, hanya mereka yang cukup kuat atau memang bermaksud menampakkan diri saja yang akan nampak jelas olehku. Sisanya, biasanya sih tidak akan terlihat, sama seperti kalian, para magel. Tapi, pada saat-saat tertentu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang menjadi triggernya, mataku akan menjadi sangat kuat dan membuatku dapat melihat, walaupun sekilas, semua dari mereka yang berada di sekitar kita. Terkadang, tidak hanya terbatas pada mata saja, bahkan aku bisa merasakannya dari berbagai indera lainnya, penciuman, pendengaran, dan sentuhan. Khususnya yang terakhir itu tidak bisa terjadi karena hantu atau arwah tidak bisa disentuh. Yang bisa menyentuh hanyalah mereka yang berada di tingkatan lebih tinggi daripada hantu atau arwah. Dan kebetulan, saat dimana kemampuan mataku memuncak itu baru terjadi akhir-akhir ini, sehingga aku pun baru menyadarinya. Selama ini belum pernah terjadi seperti ini. Aku akan menceritakannya. Waktu itu dari pagi. Tidurku sudah terganggu karena aku gelisah. Aku merasakan ada seseorang di kamarku. Bukan seseorang, tapi banyak. Aku merasakan banyak yang sedang berada di sekitarku. Karena itu, aku segera mengibaskan selimutku dan bangun. Bayangan yang kulihat bukan hanya satu sosok, melainkan banyak. Seakan mereka mengerumuni aku dalam tidurku. Aku bergidik membayangkan mereka beramai-ramai berkumpul di sekitar tempat tidurku dan melihatku entah berapa lama. Dan aku tidak menyadarinya. Dengan panik, aku segera mengambil ponsel dan menghubungi Ayano. Sedikit perasaan lega menghampiriku ketika teleponku tersambung dan dijawab oleh Ayano di seberang sana dengan suara mengantuk. Mendengar suara serak pagi harinya, aku sedikit menyesal telah membangunkannya. Namun karena sudah terlanjur, aku menceritakan padanya apa yang terjadi dan dia berkata kalau dia akan segera ke tempatku. Aku bangkit dari tempat tidurku dan bermaksud untuk berpakaian sebelum Ayano tiba. Tidak mungkin kan aku menyambutnya hanya dengan piyama, dengan jantung yang masih sedikit berdegup kencang. Aku berjalan menuju lemari pakaianku. Ketika aku membuka lemari pakaianku, mataku menangkap sosok lain yang sedang bertengger di atas lemari pakaianku. Sosok manusia yang sedang duduk dengan keempat tungkainya di atas lemari pakaianku dan sedang menatapku. Namun sekali lagi, ketika aku menengok ke atas, aku hanya sempat melihat tepat di kala bayangan itu menghilang. Apa? Ada apa ini? Gumamku. Aku merasakan kepanikan yang terbentuk di dalam diriku. Apakah mungkin ada orang lain lagi yang mengirimkan mereka ke tempatku? Gelombang ketakutan dan trauma seakan merayap pelan-pelan di punggungku. Aku benar-benar sedang berada di puncak ketakutanku sehingga ketika pintu apartemenku diketuk, serta-merta aku melompat karena kaget. Baru setelahnya aku mendengar panggilan Ayano dari luar pintulah. Aku baru sedikit tenang dan segera berlari membuka pintu untuk membukanya.
Aku segera menghambur ke pelukan Ayano segera setelah melihat sosoknya berdiri di depan pintu. "Hei, kamu kenapa, El? Kamu gemetaran?" bisik Ayano di telingaku. Aku menggeleng. "Ya sudah, masuk dulu. Kalau begitu, gak enak kita dilihat CCTV pelukan pakai piyama begini," bisiknya lagi. Saat itulah aku baru tersadar kalau aku masih mengenakan piyama. Aku bahkan lupa mengganti bajuku karena melihat sosok di atas lemari tadi. Aku ganti piyama dulu. "Koko tunggu di ruang tengah ya," kataku sambil berlari masuk ke dalam kamar tidurku. Dengan sedikit ragu dan takut, aku berjalan pelan-pelan menuju ke lemari bajuku. Setelah memperhatikan sekeliling lemari dan kamarku untuk memastikan tidak ada lagi mereka yang sedang berada di dekatku, aku memberanikan diri membuka lemari pakaianku. Perlahan-lahan, lemari pakaianku membuka dan aku memperhatikan dengan jeli sekelilingku. Tidak ada, aman. Aku menghembuskan nafas lega dan mengulurkan tanganku untuk mengambil baju kaos yang terlipat di salah satu tatakan lemari pakaianku. Sesuatu menyentuh pergelangan tanganku. Genggaman tangan yang terasa seperti genggaman tangan manusia, namun sangat dingin dan kasar. "El," teriak Ayano sambil menghambur masuk. "Koko dengar teriakan, ada apa?" tanyanya sambil berlari untuk menegapku. "Aku gak tahu kok, rasanya aneh." "Aneh bagaimana?" Aku menceritakan bayangan-bayangan yang kulihat pada Ayano dan sentuhan yang kurasakan terakhir. Ayano tampak mengerutkan alisnya, bingung. "Baiklah, kalau begitu hari ini Koko di sini aja jagain kamu." Kata-kata itu membuatku jauh lebih tenang. Karena bagaimanapun juga, akhir-akhir ini Ayano sangat bisa diandalkan dalam hal berhadapan dengan mereka. Yang tidak kusangka-sangka, kali ini bahkan Ayano tidak bisa menolongku. Aku bermaksud untuk mandi sementara Ayano membuatkanku sarapan. Setelah selesai mandi, seperti biasa aku menghadap cermin besar di kamar mandiku untuk menggosok gigi. Aku sedang menggosok gigi ketika aku melihat dengan sangat jelas sosok seorang wanita berbaju putih bersih dengan wajah pucat serta rambutnya yang panjang dan menutupi separuh wajahnya sedang berada di belakangku dan tersenyum ke arahku. Aku teriakku seraya membalikan badanku dan sekali lagi sosok itu juga menghilang. Aku merasakan jari-jari kasar dan sangat dingin menyentuh kulit leherku. Aku berteriak lagi. Teriakku sambil keluar terburu-buru dari kamar mandi. Aku tidak melihat kalau Ayano sudah menungguku di depan kamar mandi, sehingga aku menubruknya. "Hei," panggil Ayano sambil menenangkanku. "Ada mereka lagi?" tanyanya. Aku mengangguk dan menoleh ke kamar mandi. Aku melihat sosok wanita itu kembali berada di sana. Sebelah tubuhnya terhalang pintu. "Ada apa?" "Di kamar mandi." Ayano mendekapku dan aku tahu dia sedang mengamati kamar mandi di belakangku. "Koko gak lihat apa-apa, El?" katanya. "Apa?" Jawabku tidak percaya dan menoleh kembali ke kamar mandi yang memang sudah kosong. "Tapi tadi..." Mungkin kali ini mereka bersembunyi. Mungkin aja kan, jadi cuma bisa kamu yang lihat. Cuma aku, maksud Koko. "Kiriman lagi?" "Nggak tahu sih. Koko nggak ngerasain apa-apa." Radar batin Ayano berkali lipat lebih peka dariku, apalagi akhir-akhir ini. Dan kata-katanya bahwa bahkan dia tidak merasakan apa-apa, sedangkan aku bisa melihat sosok-sosok itu membuat hatiku mencelos. Bagaimana kalau memang mereka itu adalah kiriman orang lagi? Pikiranku kembali ke sana. Kejadian itu mengakibatkan trauma mendalam untukku. "El, Koko mau mandi. Tapi kalau kamu takut di kamar kamu, gimana kalau ke kamar Koko aja sembari kamu sarapan?" tanyanya. Aku menyetujui usulan itu. Pergi kemanapun kecuali berada di kamar penuh mereka ini terdengar sebagai ide bagus bagiku. Setidaknya itu adalah pikiranku saat itu. Namun bahkan ketika aku berada di meja makan di apartemen Ayano pun, beberapa kali aku melihat bayangan-bayangan di sekitarku. Seperti sosok-sosok berbentuk manusia yang sedang menatapku dalam diam melalui sudut-sudut mataku. Hanya butuh waktu 5 menit, waktu yang dibutuhkan Ayano mandi untuk membuatku kelelahan dalam melihat dan mendeteksi mereka yang seakan mengamatiku dalam diam. "El, kamu kenapa?"
Aku mendengar suara langkah kaki Ayano yang baru keluar dari kamar mandi, berlari mendekatiku yang sedang menutup mataku dengan kedua telapak tanganku. Aku gak tahan kok. Kenapa, El? Masih ada yang ganggu kah? Di sini? Aku mengangguk. Aneh, Koko sama sekali gak merasakan apa-apa loh, katanya. Tapi, aku hendak membantah ketika Ayano menghentikan ucapanku dan berkata, El, Koko percaya kamu, tenang ya. Sekarang coba kamu ceritakan seperti apa mereka yang kamu lihat itu. Aku menceritakan semua sosok-sosok bayangan yang seakan selalu menghantuiku itu. Semua sosok itu bentuknya manusia. Tanya Ayano. Aku mengangguk. Apa mereka ada luka atau semacamnya yang kentara di tubuh mereka? Aku gak lihat jelas, tapi sepertinya enggak, jawabku. Bau atau mungkin tanda lainnya? Tanya Ayano. Gak ada bau, tapi mereka bisa pegang aku. Ayano bertanya kembali. Mereka bisa pegang kamu? Coba mana? Aku menunjukkan pergelangan tanganku yang dipegang oleh tangan yang dingin itu, serta menunjukkan leherku. Gak ada bekasnya, El, kata Ayano. Iya, aku juga udah cek tadi. Lalu kamu bilang, sosok itu bentuknya kabur, gak sejelas mereka yang biasanya kamu lihat. Aku mengangguk. Sepertinya Koko pernah juga melihat sosok-sosok begitu deh. Apa? Pernah? Di mana kok? Tanyaku. Waktu kerja di kantor Desi, jelasnya. Kantor Cidesi? Aku bertanya ke Koko. Iya, waktu itu Koko pernah cerita kan soal kantor yang malam-malam keluar hantunya. Aku mengangguk lagi. Nah, sosok yang muncul di situ gak terlalu jelas, seakan kabur, dan bentuknya pun seperti manusia biasa. Cuma sama-samar aja, seperti agak tembus pandang. Iya, persis seperti yang aku lihat, jawabku. Kalau begitu, Ayano nampak sedang menimbang-nimbang sesuatu yang berada di pikirannya. Itu mungkin arwah. Arwah? Aku membeo. Iya, jawabnya singkat. Aku masih gak gitu ngerti maksud Koko. Kalau arwah memang kenapa? Elisa, kalau mata kamu bisa melihat semua jenis arwah dan hantu selain mereka yang biasa kamu lihat, kamu beneran bisa gila. Jelas Ayano. Aku terdiam, mencoba meresapi kata-kata Ayano itu. El, memang kamu, atau mungkin tepatnya sekarang, kita bisa melihat mereka yang gak bisa dilihat manusia biasa, kata Ayano. Tapi tetap aja kita gak bisa benar-benar melihat semuanya, ada makhluk yang enggak. Tetapi, kita gak bisa lihat karena terlalu lemah atau terlalu halus. Ah, begitu, kataku sambil mengangguk paham. Nah, yang jadi masalah, kenapa tiba-tiba kamu bisa ngeliat mereka yang biasanya kamu gak bisa lihat itu? Ya, Ayano tampak berpikir sejenak, kemudian berkata, kita lihat dulu saja sementara ya. Untuk hari ini jangan jauh-jauh dari Koko. Dan begitulah. Hari itu, seharian aku merasa menahan jantungku agar tidak terlepas dari tempatnya. Pada saat aku sedang duduk di sofa dan membaca buku, sementara Ayano sedang memanggang kue. Ya, waktu luangnya selalu dipakai untuk memasak berbagai macam makanan. Aku melihat sosok berbaju jas coklat yang sedang duduk di sofa depanku. Kemudian, ketika aku sedang mencuci piring, sosok wanita berbaju putih yang berbeda dengan yang kuliah di toilet sedang duduk di bagian sudut gelap di samping kulkasku. Kali lainnya adalah ketika aku sedang duduk di atas sofa untuk menikmati kek yang dibuat Ayano. Sebuah tangan dingin memegang pergelangan kakiku yang sontak membuatku berteriak ketakutan. Dan berkali-kali sosok yang berbeda muncul di lorong yang memang dimatikan lampunya oleh Ayano. Aku juga sempat melihat sosok yang bertengger di atas lemari nakas Ayano. Sosok yang sama seperti sosok yang kulihat di atas lemari bajuku. Kemudian, dua tangan dingin yang memegang kedua bahuku dan menarik tubuhku ke belakang. Tidak menyakitkan dan tidak juga menarikku terlalu parah, hanya cukup membuatku tersender ke sofa. Semakin sore, aku makin bisa melihat sosok-sosok itu semakin banyak, sampai akhirnya aku tidak sanggup lagi dan mengatakannya pada Ayano. Kok aku udah hampir gila, begitu kataku ketika akhirnya Ayano memutuskan untuk mencoba mengurangi kemampuan mataku. Jangan tanya bagaimana caranya, karena itu rahasia. Dan kelemahannya adalah, aku menjadi sangat mudah lelah. Jadi aku harus bersabar melihat sosok-sosok kabur bagaikan kabut tipis yang masih saja berada di sekitarku. Seakan-akan mereka sedang berdiri mengelilingi aku. Dan akhirnya karena stres yang bertumpuk, aku merasa kelelahanku menjadi 2 kali lipat dari kelelahan biasa yang kualami karena mataku ditutup sedikit. Aku tertidur di sofa Ayano. Setelah itu,
Keesokan paginya, aku bangun di tempat tidur Ayano dengan tangannya sedang menggenggam tanganku, sementara dia tertidur di sofa yang sengaja diletakkan di samping tempat tidur. Dan mataku sudah kembali normal kembali. Meskipun yang kumaksud dengan normal hanyalah berarti tidak cukup kuat untuk melihat arwah, tapi sudah sangat pasti masih bisa melihat mereka. Pengalaman ini cukup untukku mengetahui bahwa mereka selalu berada di sekitarku, atau mungkin lebih tepat dikatakan di mana-mana. Demikianlah cerita dari Elisa dan Ayano. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.